Dek, dek, dek. Akan ngumpul, jadi mereka akan ngumpul. Dikira kita akan bawa garam, karena mereka suka yang asin ya. Apalagi sapi yang di pinggir laut itu sangat-sangat sehat sekali biasanya. Rebutan mereka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Pewe. Hari ini saya akan tunjukkan tentang perkembangan peternakan sapi ya. Alhamdulillah sapi ini sekarang yang masuk di kandang ini, kandangnya kita bikin kandang terbuka. Jumlah yang saat ini masuk hanya 16. Karena biasa kita membawa sapi ini kita sudah tidak ikat ya, cuman kita ikat yang induk-indukannya. Jadi dia pemimpin. Ini sapi liar yang kita liarkan, kita ternakan, kita tak bawa ke perkebunan sawit. Kita plus minus lah, sawit itu sangat banyak menyerap unsur hara ya, tapi di bawah sawit itu rindang, jadi banyak rumput. Jadi kita tidak perlu metode untuk mengarit, jadi sistem angon yang kita gunakan. Nah, sistem angon ini menguntungkan bagi kita yang mau rela meluangkan waktu untuk mengembala. Minusnya, kebanyakan orang-orang di sini tidak mau mengembala sapinya, tapi diliarkan full, tidur, makan, semua ada di sawit. Tapi di sini saya berusaha untuk tetap dibawa pulang, kemudian dimasukkan karena merusak perkebunan orang ya. Di sini sudah diberlakukan tentang denda kerusakan lahan yang dilakukan oleh para sapi-sapi ini. Jadi saya juga sempat kena denda. Jadi dendanya bermacam-macam. Ada metode sistem kelompok, ada permandiri. Kalau sistem kelompok itu agak ringan. Nah, biasanya sapi-sapi yang diliarkan di perkebunan sawit hari-hari itu dia akan disimpan di sana, tidak pernah dijenguk. Tapi kalau kita sering jenguk, bawa sapi pulang, itu masih mandiri. Kalau per kelompok yang ditinggal terus, itu dendanya per kelompok, biasanya bayar per orang itu punya sapi berapa. Kita akan ganti rugi bersama-sama kerusakan kebun orang. Karena sapi itu bergerombol ya, dia per koloni, jadi tidak bisa terpisah. Nah, ternak sapi juga sangat menguntungkan dan menjanjikan untuk saat ini. Meningkatnya permintaan ya, baik untuk sapi potong maupun pada saat kurban. Kalau potong kita biasanya jual yang indukan yang hampir-hampir tidak produktif, kita jual. Yang masih produktif kita pertahankan. Kemudian pada saat kurban, alhamdulillah ya, itu ada beberapa jantan yang sudah kita besarkan persiapan nanti untuk kurban. Tapi tetap dari skala sapi yang banyak ini kita harus lakukan penyeimbangan jantan. Minimal 1 jantan, 3 betina kita siapkan. Kemarin sapi sebelum dijual itu mencapai 60 ekor. Perkembangan dari usia sekitar 7 tahun ya, menggunakan 5 betina, 1 jantan. Itu cukup baik. Jadi kita maksimalkan. Kalau kita mau ternak sapi jangan nanggung. Memang modal yang dibutuhkan cukup besar. Harga sapi sekarang di kisaran antara 9 sampai 12 untuk indukan, jantan itu dan 13 sampai 20 juta di hari-hari biasa. Tapi kalau untuk di hari kurban, jantan itu sudah masuk di 20 sampai 30 juta. Nah, teman-teman bisa bayangkan, kita sebelum tua kita harus punya aset. Itu kunci kalau kita mau sukses. Pada saat kita di usia muda sudah banting tulang untuk menyiapkan aset, kalau kita sudah tidak mau kerja silahkan resign, kita tapi punya aset ya. Itu kuncinya. Susah-susah gampang juga peternakan sapi ini, karena dia diliarkan. Pertama itu dia tidak mau dekat sama orang. Kalau kita dekatkan dia akan lari. Kemudian pada saat kita mau mengobati penyakit ya, sapi itu punya beberapa penyakit cacing, sakit mata gitu ya. Kemudian pada saat pasca lahiran itu tidak bisa kita kontrol kalau dia diliarkan. Kalau di kandang sini masih kita bisa kontrol. Kita bisa perhitungkan kira-kira dia akan lahir biasanya malam ya. Jadi itu. Jadi salah satu di sana itu udah kita bisa lihat yang duduk itu udah sakit mata tuh. Nah, yang tunduk ke bawah itu yang induk. Itu matanya berair, ciri-cirinya dia sudah kena mata, itu cacing ya. Nanti kita bisa berikan obat di toko, kita berikan suntikan, insya Allah akan sembuh. Ada yang biji minum. Jadi kita kalau peternak sapi, kita juga harus siap obat. Kita petani, kita harus siap obat-obat juga untuk pupuk ya, untuk menunjang perkebunan kita.
Nah, mungkin dari saya, semoga teman-teman bisa termotivasi untuk berkebun, beternak, petani milenial harus maju untuk ketahanan pangan kita yang selalu ekspor ya. Nah, ini bisa disentuh asal dikasih garam nih. Ini adalah pemimpin dari semua koloni sapi. Jadi nanti kalau kita mau bawa, tinggal bawa si induk. Nah, ini mulai bangun. Biasanya dikasih garam supaya sapi itu selalu tetap jinak dengan kita. Nah, mereka kalau sudah dijulurkan gini, dikira kita membawa garam. Jadi mereka akan ngumpul. Semua akan datang. Akan ngumpul. Jadi mereka akan ngumpul. Dikira kita akan bawa garam. Karena mereka suka yang asin ya. Apalagi sapi yang di pinggir laut itu sangat-sangat sehat sekali biasanya. Rebutan mereka. Oke, ini juga ciri-ciri sudah terkena sakit mata dahulu. Ada pupil putih ciri-cirinya. Nah, bisa dilihat pupil putihnya. Ada pupil putih, itu merupakan ciri-ciri dari sapi yang sudah terkontaminasi sakit mata. Nah, kalau sakit mata itu dia sangat kasihan karena jarak pandangnya tidak bisa, melihat makan tidak bisa. Nah, ini beberapa juga yang terkena ya. Itu resiko karena dia liar, jadi kalau kita mau suntik agak susah. Nah, ini kalau sama orangnya dia nggak akan takut ya, tapi kalau sama orang lain dia akan lari. Nah, ini ciri-ciri nih sakit mata. Nah, ini berair matanya. Nih, matanya berair. Itu salah satu sudah melihat indikasi kalau sapi sakit ya. Kalau dia sapinya kurus, bisa ditebak itu sakit cacing. Semangat berkarya untuk petani peternak milenial. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.